Setiap penyertaan-Mu Tuhan dari hari Senin sampai hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menjaga kami, memberkati adonan kami, memberkati kesehatan kami, memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, orang tua kami, apapun aktivitas kami. Engkau begitu luar biasa menyertai kami. Sebab itu Tuhan, pada hari ini kami kuduskan bagi Engkau. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami undang Tuhan Allah Roh Kudus hadir dalam ibadah-Mu, dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Jangan lewatkan Tuhan satu orang pun yang datang pagi hari ini pulang sama Tuhan. Tetapi jemaat-Mu yang datang yang sakit telah disembuhkan, yang akan menerima Tuhan kesembuhan. Yang lemah akan menerima kekuatan Tuhan, yang berbeban Tuhan Engkau akan angkat beban mereka. Kami berdoa Tuhan yang belum selamat, belum menerima jalan keselamatan pada pagi hari ini, mereka akan menerima kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan setiap hidup mereka. Kami berdoa Tuhan yang terikat akan dilepaskan oleh kuasa kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu tercurah di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing di mana kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan adalah roh, sebab itu kami menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan dimanapun Engkau ada, kami ada beribadah. Tidaklah membatasi kuasa-Mu bekerja dalam ibadah ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ketika hati terangkat, iman kami bekerja bahwa Engkau hadir. Di situ kami menerima kuasa-Mu Tuhan. Dan terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini. Thank you Jesus. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. One more time katakan. Ku ada, sama-sama nyanyikan. Anugerah-Mu, Kami ada, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan lagi, ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kami ada sungguh Tuhan. Ku ada Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih oh Yesus, Yesus. Terima kasih sepanjang anugerah-Mu buat
Engkau Tuhan. Seumur hidup kami, we worship your name. Seumur hidup kami Tuhan, we're gonna sing song to your name God. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu semata-mata kami ada. Dan bahwa kami Tuhan terus Tuhan lebih dan lebih setiap hari dalam mengasihi Engkau, berakar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup ini. Sungguh besar setiamu, sungguh nyata sepanjang hidupku. Oh, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. katakan Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Segalanya, oh lebih dalam, oh kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Mari sembah Dia saudara. Engkau Tuhan, Tinggikan Dia, melebihi segalanya. Engkau yang dimuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Lebih dalam, kami mau menyembah-Mu. Oh, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, segalanya, oh lebih dalam ku menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. sekali lagi. Oh, ku tinggikan Engkau Yesus, melebihi
kebenaran dalam roh-Mu, dalam roh dan kebenaran. Say one more time. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu semua. Sembah Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau bawa syukur bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir, dan kami beri sembah kami bagi-Mu Tuhan. Kami bawa syukur kami bagi-Mu. Kami mau bawa terima kasih, ucapan syukur bagi-Mu Tuhan. Dan terima kasih Yesus, terima kasih kuasa-Mu yang Kau telah nyatakan. Kami berterima kasih, tanpa-Mu kami gak bisa hidup Tuhan. Tanpa-Mu we cannot do anything without You Jesus. Oh, kami hanya debu-debu yang tidak berguna tanpa Yesus. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu. Semua angkat suara dan sembah. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu. Naikkan syukur-Mu saudara. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan syukur bagi Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun saudara ada, angkat suara dan sembah Dia. Buatkan melodi bagi Dia. Menyanyikan syukur-Mu. Nyatakan bagi Dia, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, dan kami berterima kasih. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, sebab kebesaran-Mu melampaui segalanya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. We give You praise. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Engkau hadir dan memberkati umat-Mu. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, Engkau mengangkat kami, menyembuhkan yang sakit. You do all things to us, You answer so great, because Your love so great, because Your God love is so powerful. Your God, You are God, You are God, and we give You praise, we give You glory, we give You praise, we give You praise, we give You praise. Oh, we praise Your holy name, we give You praise, and we worship Your name, Jesus. Memenuhi tatamu
Yata barala masika takarala karabashanda. Kira baba barala morayara la masikina yarala morayara la masik takarala masik. Biar setiap puji-pujian menjadi dupa yang harum, memenuhi seluruh tahta-Mu ya Tuhan, memenuhi seluruh isi surga. We bring nothing to your presence but praise. We bring nothing to your throne but glory and songs of praises, a song of salvation, a song of adoration, a song of song. Jesus, you are worthy. Jesus, you are worthy. There is no one but you, God. There is only one. Mari renungkan sebentar betapa Tuhan itu dahsyat. Mari renungkan betapa Dia yang kau sembah. Ini sangat menakjubkan, sangat mengagumkan. We cannot describe in words. Dengan kata-kata hingga bisa menceritakan, menggambarkan kemahakuasaannya, kekuasaan, kebesaran Tuhan. But deep in your heart, in our heart, God. Kau bisa menilainya, kau bisa menilainya because you sees every heart. Kau melihat setiap hati dan tidak ada yang tertutup ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Mari saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh datang dan bawa korban sembahmu, puji-pujian kepada Tuhan. Thank you, Lord. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Kami menyembah-Mu, dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan. Yes, Lord. Melebihi segalanya, oh, lebih dalam. Kami menyembah-Mu dalam roh-Mu, dalam roh dan kebenaran. One more time. Ku tinggikan Engkau Tuhan, hanya Yesus, segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, selamanya dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. One more time. Oh, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, saudara, kita menyembah Tuhan. Amin. Dia tidak hadir seperti kita face to face in physical, tapi Dia roh, saudara. Sebab itu hargai dimanapun saudara ada dan beribadah. Sebab Dia roh, dengan iman kita percaya ketika kita berkumpul Dia hadir di mana saudara menyembah Dia. Amin. Saudara, shalom, shalom, shalom Bapak Ibu, shalom. Thank you Pas Bapak Pendeta Apin. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati. Amin.
Kita akan memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Let's do rock and roll. Okay. Are you ready? Ready? Rock and roll. Mari semua Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Semua sini dance, oke? Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesus adalah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus adalah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus adalah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Haleluya. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sebentar. Haleluya. Siapa sini mau nyanyi glory bagi Tuhan? Amin. Saudara sukacita, ada sukacita enggak? Ada, amin? Haleluya. Semua sukacita tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Amin. 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 Saudara tahu ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja saudara tanpa saudara minta. Masalahmu sudah terselesaikan sebab Dia hadir. Amin. Hanya dengan pujian tembok Jericho roboh saudara. Jadi do with your faith. Amin. Amin. Nyanyi glory, Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. mari serukan saudara. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesus adalah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesus adalah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesus adalah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi mari rayakan serukan. Mari serukan, hey serukan, Hey. bahwa Yesus adalah Raja. Oh mari serukan, serukan, Hey. bahwa Yesus adalah Raja. Mari serukan, hey serukan, Hey. bahwa Yesus adalah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi bagi Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Segala puji-pujian bagi Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.
Amen. Thank you Jesus. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan melalui Ephata Church. Bapak Ibu sekalian, kita akan doa dipimpin oleh Pastor Hadi. Mari Pastor Hadi, silakan. Ini kita. Terima kasih Pastor Nani. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati. Bapa, firman mengatakan 2-3 orang berkumpul satu hati dalam nama-Mu, maka Kau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang kami terima dalam seminggu ini ya Bapa. Bapa, terima kasih kami hadir di hari ini. Kami anak-anak-Mu membawa persembahan perpuluhan, persembahan kasih, persembahan buah sulung. Terima kasih ya Bapa, Kau kuduskan. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa, untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa. Kami juga mohon Kau berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini ya Bapa. Kami percaya dan yakini firman-Mu yang mengatakan di Maliaki 3:10-12 ya Bapa. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sehingga berkelimpahan. Amin. Aku akan menghardik bagimu belalang penglahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dalam satu nama yang besar, nama Tuhan Yesus, Juru Penyelamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Hadi dan Bapak Ibu, sambil saudara memberi, kita akan melihat news. Silakan. Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Clara Olga. Hari ini kami berada di Rosehill, Sydney. Saya akan membawakan news Ephata untuk minggu ini. Halo Bapak Ibu, jangan lupa minggu ini kita akan dilayani oleh Pendeta Pastor Lim Jimmy pada pukul 10 pagi waktu Sydney atau jam 6 pagi waktu Indonesia. Halo Bapak dan Ibu Saudara, kami juga mengundang untuk hari Senin dan Rabu kita ada doa malam yang akan diadakan pada pukul 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Halo adik-adik yang terkasih, kami juga mengundang untuk mengikuti acara Kids Ministry yang diadakan setiap hari Selasa pada pukul 4 sore waktu Indonesia atau jam 8 malam waktu Sydney. Jangan lupa ajak teman-teman kalian ya. Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Hari Jumat kita akan mengadakan Bible Study yang akan dipimpin oleh Pendeta Senior Pastor Jimmy pada jam 8.30 waktu Sydney atau jam 4.30 waktu Indonesia Barat. Shalom Bapak Ibu yang ada di Australia. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara Christmas Party pada tanggal 9 Desember 2023 yang akan diadakan pada jam 5.30 sore waktu Sydney yang bertempat di Lidcombe. Dan tak lupa juga kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik terkasih untuk meramaikan suasana Natal di Christmas Competition and Prize di tanggal 23 sampai 24 Desember 2023 di pukul 2 siang waktu Indonesia Barat atau pukul 6 malam waktu Sydney. Dan lomba-lomba itu terdiri dari
Sport Wisata Batu Malang pada tanggal 12 sampai 14 Januari 2024 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy dan Pastor Neni. Jangan lupa untuk daftar. Sekian news minggu ini. Oke, thank you. Maaf kalau suaranya belum ada perendamnya, tapi itu perdana dari yang kami bisa siarkan dari sini. Nanti berikutnya kita akan do more better, ya. Oke, kita akan siapkan hati kita, Bapak Ibu sekalian. Kita akan angkat doa syafaat sebelum firman Tuhan. Saya akan undang Ibu Reni akan pimpin kita. Ya, mari kita satukan hati kita ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan seberapa kami yang ada, kami bisa menikmati hadirat-Mu, kami bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan sehat kami bisa mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapak, sebab Engkau adalah Tuhan gembalaku yang baik. Ada tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1-3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan, kami semua Tuhan bisa mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Engkau. Kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan, kelalaian, kebodohan, ketamakan, kesombongan kami Tuhan. Dan mohon perlindungan-Mu senantiasa Tuhan, protek kami Tuhan dari segala yang jahat. Tutup bungkus setiap kami Tuhan dengan bilur-bilur darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Ada firman-Mu tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 28 dan 29. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan untuk setiap benua di dunia ini Tuhan, yang terjadi di bumi ini, yaitu di 7 benua. Itu terjadi di Asia, Afrika, Australia, Amerika, Rusia, Antartika, dan Eropa. Kami minta Tuhan, semua Tuhan diberkati Tuhan, benua-benua ini Tuhan, sampai ke pulau-pulau kecil Tuhan. Biar kami semua memuji, menyembah Engkau kembali kepadamu Tuhan. Kami bawakan Australia Tuhan, di mana kami berpijak, di mana Evata berpijak Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji syukur Tuhan kalau Engkau sudah membawa kami ke benua ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami minta Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, Anthony Albanese Tuhan, berkati dia, setiap keputusannya itu menyangkut Tuhan kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan, dan sehingga Tuhan setiap keputusannya menyebabkan banyak jiwa di Australia mendapatkan anugerah keselamatannya. Terima kasih Tuhan, segala keputusannya mempermudah Tuhan pelayanan anak-anak-Mu Tuhan. Biar seluruh Australia ini Tuhan, setiap jiwa mendengar dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami bawakan juga untuk Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, Presiden Joko Widodo dan seluruh kabinetnya, sampai ke bawah, sampai ke RT RW-nya Tuhan. Biar semua keputusan kabinet, semua keputusan dari apa yang dia lakukan Tuhan, itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Beracara Tuhan untuk Indonesia, terutama untuk tahun depan yang akan pemilihan presiden. Tuhan tolong Tuhan agar setiap Tuhan kampanye Tuhan tidak menyesahkan rakyat. Setiap kampanye Tuhan tidak merugikan orang lain, merugikan rakyat. Tuhan tolong belas kasih-Mu, perlindungan Tuhan, terutama juga untuk anak-anak-Mu yang di Indonesia Tuhan. Jauhkan rasa ketakutan, berkati Indonesia sehingga Indonesia maju terus Tuhan, berjaya.
Dan kami mau berdoa Tuhan untuk program baru Tuhan yang diambil satu keputusan daripada Menteri Kesehatan yang menyebabkan resah seluruh Indonesia Tuhan. Dan Tuhan kami tidak tahu ke depannya Tuhan. Dan nyamuk-nyamuk yang sudah dibawa ditebar di Bali itu Tuhan tolong Tuhan. Kalau itu menyebabkan efek sampingan yang tidak baik Tuhan. Biarlah nyamuk-nyamuk tersebut mati. Sehingga tidak terjadi apa yang dikhawatirkan oleh para orang-orang yang argumentasi Tuhan. Kami juga tidak mengerti, tapi kami bawakan ini dalam doa. Karena kami concern Tuhan untuk hari-hari ke depan Tuhan, orang-orang di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu melebihi dari segalanya. Biar Tuhan apapun yang dirancang oleh manusia, dirancang oleh si iblis, kami percaya Tuhan, kalau Engkau mau Tuhan, Engkau sanggup Tuhan untuk memutuskannya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Israel Tuhan, di mana dalam peperangan Tuhan bersama Hamas. Tuhan mohon campur tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau tidak suka Tuhan melihat peperangan, tetapi Tuhan biar Tuhan Engkau Tuhan yang maha tahu, Engkau hakim yang adil, lindungi dan berkati Tuhan semua jiwa-jiwa di Israel dan di sekitar Gaza Tuhan yang sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami tekanan Tuhan. Berkati, berikan mereka penghiburan Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan bekerja Tuhan. Berikan ini penyelesaian Tuhan. Ada rekonsiliasi Tuhan. Tuhan agar Israel Tuhan, tanah yang Kau janjikan kepada umat pilihan-Mu Tuhan, biar tetap eksis. Kami percaya karena janji-Mu itu Tuhan, mereka ada. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik, dan Engkau adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada setiap jiwa. Dan kami Tuhan mohon pemulihan perekonomian untuk setiap kami Tuhan. Di negara-negara sekarang sudah mulai mengalami krisis ekonomi. Kami minta pemulihan perekonomian Tuhan dan perdamaian, perlindungan Tuhan, dan juga untuk kami berdoa untuk jiwa-jiwa terhilang yang mana mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan berikan mereka kesempatan Tuhan untuk menerima Engkau sebagai juru selamat hidup mereka. Amen. Kami bawakan Efata Tuhan, Efata Indonesia, Efata Australia. Berkati Tuhan dari senior pastor kami, Pastor Jimmy, Pastor Neni, juga Rafael, juga pastor-pastor lainnya Tuhan, Pastor Teki, Pastor Pipi, Pastor Hadi, dan Pastor Yuli. Berkati Tuhan para pastor kami Tuhan, agar senantiasa Tuhan mendapatkan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Visi dan misi yang sudah Kau tanamkan Tuhan, kami jalani Tuhan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, Efata Indonesia Australia, agar kami semua Tuhan ada kesatuan hati Tuhan, seperti di Lukas 8 ayat 15 Tuhan. Dan jemaatnya itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Itu yang kami harapkan dari jemaat Efata Tuhan. Jemaat yang saling mengasihi, jemaat juga yang diberikan berkat-berkat untuk bisa membedakan pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran yang masuk dari luar, dari YouTube, dari manapun Tuhan, biar jemaat-Mu bisa aware Tuhan, sehingga kami hidup dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapak, dan kami mau juga berdoa untuk para calon pastor, biar mereka Kau pakai Tuhan, sampai mereka menyelesaikan destiny mereka, dimanapun mereka Kau tempatkan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita menyertai mereka Tuhan. Mereka itu menjadi berkat untuk bagi banyak jiwa-jiwa terhilang yang diselamatkan. Kami bawakan youth dan Sunday school. Berkati para leader Tuhan, agar mereka tetap setia dan mempunyai ide-ide baru untuk membawakan anak-anak Sunday school dan juga youth. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk anak-anak dan youth Tuhan, agar mereka bisa menerima Tuhan firman yang selalu diberikan di dalam setiap service Tuhan, agar anak-anak ini bisa bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Anak-anak mengasihi orang tuanya, anak-anak bisa mempunyai teman-teman baru, teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka bisa bawa Tuhan di dalam service. Terima kasih Bapak, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami juga membawakan doa-doa permohonan jemaat
yang sakit mohon disembuhkan. Dan untuk yang mau meminta penjualan rumah, biar Tuhan Engkau sudah mendengar dan Engkau sudah tentukan pembelinya, biar mereka bisa datang Tuhan dan transaksi ini terjadi. Dan kami mau membawakan juga Tuhan yang meminta permanen residen. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menentukan yang terbaik Tuhan untuk pasangan ini, karena ada rencanamu yang lebih hebat, lebih dahsyat, yang belum pernah kami dengar, belum pernah kami pikirkan dalam hati, dan itu menjadi bagian pasangan ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan rancanganmu, rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita. Bapak, terima kasih. Kami mau mengucap syukur di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Bu Reni. Bapak Ibu siapkan hati bagi firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Amin. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kembali angkat dari awal saudaraku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat
teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Pendeta Apin, kami persilakan. Amen. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Pagi yang indah di mana kami dapat berjumpa dengan Engkau, dengan saudara seiman hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Berkati kami lewat kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Tidak ada sesuatu dari yang telah jadi, dari segala yang telah dijadikan tanpa firman-Mu. Hari ini firman-Mu berkuasa menjamah secara pribadi, baik yang ada di Australia maupun di Malang, yang ada di rumah kami masing-masing atau di gereja secara onsite. Tuhan berkati, karena berkat-Mu mengalir dari sorga bagi kami sekalian. Kami rindu berkat firman-Mu, kami juga tangkap bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, shalom sekali lagi. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih buat Bapak Jimmy Lim, Ibu, berserta dengan seluruh staf penggembalaan yang mempercayakan saya memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana. Kunci hidup berbahagia. Kunci hidup berbahagia. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tahu dalam kehidupan kita banyak orang mengejar kebahagiaan. Ya. Beberapa orang mengejar kesuksesan. Ya. Tuhan mencanangkan dalam Alkitab untuk mengejar kebahagiaan. Mengapa? Karena kebahagiaan dengan kesuksesan sangat berbeda. Kita melihat banyak orang sukses, entah gubernur, entah presiden, entah punya jabatan tinggi, entah populer, dia terkenal sekali, tapi belum tentu bahagia. Tuhan mencanangkan hidup kita bahagia. Maka dalam Alkitab selalu ada kata berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang miskin hatinya di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagia. Berbahagia adalah target kehidupan Kristen yang Yesus canangkan sampai pada kekekalan. Kebahagiaan adalah target orang Kristen, sasaran orang Kristen, goal orang Kristen, tujuan hidup orang Kristen yang Yesus datang supaya kita hidup berbahagia. Bukan sukses, karena banyak orang hanya mengejar materi, popularitas, kesuksesan. Maka saudara-saudara ada banyak kegagalan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melihat sebagai pedoman di dalam Mazmur pasal 1. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Alkitab katakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amen. Saudara, ayat ini diawali dengan kata berbahagialah. Ayat ini diakhiri dalam ayat yang ketiga, berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil atau sukses. Orang yang mengejar kebahagiaan ujungnya pasti berhasil. Tetapi orang yang mengejar kesuksesan, keberhasilan belum tentu bahagia. Saudara, apa sih perbedaan kebahagiaan dengan kesuksesan?
Kesuksesan itu apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diukur, bisa diraba atau dipegang, ada bisa dihitung, bisa ditotal atau dijumlahkan. Misalnya orang bertanya, sekarang kamu punya mobil berapa? Nah, itu berbicara kesuksesan, sesuatu yang bisa diukur, bisa dinilai dalam bentuk rupiah atau dolar. Itulah kesuksesan. Berapa punya perusahaan? Kamu sekarang punya kedudukan apa? Kamu sekarang tinggal di mana? Rumahnya berapa? Itu berbicara tentang kesuksesan. Tetapi berbeda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah apa yang tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dihitung, tidak bisa ditotal. Kebahagiaan itu terletak dalam hati. Maka saudara, orang Kristen bisa bahagia kalau ada Yesus di dalam hatinya. Tidak ada Yesus, tidak pernah bisa bahagia. Itu sebabnya kebahagiaan itu yang disediakan oleh Tuhan. Dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, berbahagialah orang. Ya, saudara dan saya termasuk orang ya. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya adalah sesuatu yang disediakan Allah secara mutlak untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi kebahagiaan disediakan untuk kita semua. Karena kita termasuk orang. Berbahagialah orang. Ya. Saudara. Hanya saja seringkali kebahagiaan kita diukur dengan salah. Misalnya, ini ukuran yang seringkali salah. Saya bahagia kalau saya punya istri cantik atau suami ganteng, tampan, handsome. Saya bahagia kalau saya punya istri yang cantik. Kalau jelek gimana? Tidak bahagia. Kalau tidak tampan bagaimana? Tidak bahagia. Ada yang lain menambahkan. Saya bahagia kalau saya punya istri cantik plus anak 3 atau 2. Bagaimana kalau tidak punya anak? Nah, ini bahaya sekali. Maka kebahagiaan kita akan bergantung pada kondisi dan situasi. Ini kebahagiaan yang salah. Saya bahagia kalau saya punya istri cantik atau suami ganteng plus anak 2 atau 3. Kalau tidak punya anak bagaimana? Yang lain menambahkan, saya bahagia kalau saya punya istri cantik plus anak 2 atau 3 plus kaya. Punya banyak uang, kaya. Bagaimana kalau kita tidak kaya? Apakah kita tidak bahagia? Ada banyak orang menekankan sesuatu kepada benda. Kebahagiaan diukur kepada benda. Kebahagiaan diukur pada harta kekayaan. Kebahagiaan diukur dari popularitas. Kebahagiaan diukur dari kedudukan. Kebahagiaan diukur dari sesuatu yang kita miliki. No. Itu kebahagiaan yang palsu. Amen. Kebahagiaan yang tidak benar itu diletakkan pada benda, diletakkan pada sesuatu yang bisa dihitung, yang diraba. Kebahagiaan yang ditaruh di atas kesuksesan. Bagaimana kalau tidak sukses? Ada lagi yang lebih parah. Saya bahagia kalau saya punya istri cantik, punya anak 2, plus kaya, plus populer, plus punya kedudukan, di ujung-ujungnya plus Yesus. Terakhir. Jadi Yesus hanya tambahan saja. Waduh, itu sebuah penghinaan sekali. Padahal kekristenan yang benar, saudara-saudara, saya bahagia kalau saya punya Yesus saja. Titik. Saya bahagia. Itu kekristenan dengan dasar yang benar. Bahwa kebahagiaan kita tidak diukur dari harta kekayaan. Kebahagiaan kita tidak dihitung, tidak diukur dengan situasi kondisi. Kebahagiaan kita tidak dihitung oleh popularitas jabatan kita. Kebahagiaan kita tidak diukur oleh hal-hal yang duniawi. Kebahagiaan kita harus murni. Memiliki Yesus itu sudah cukup. Tidak bergantung apapun dan siapapun. Maka jelas, saudara-saudara, jangan memiliki rumusan yang salah. Ya. Saya bahagia jika saya punya istri, punya harta, punya kedudukan, plus Yesus. No, saya bahagia kalau saya punya Yesus saja. Amin. Ya. Mari kita bersama-sama katakan, saya bahagia, saya memiliki Yesus saja.
Saya bahagia saya memiliki Yesus. Amin. Mengapa kita bahagia kalau memiliki Yesus saja? Bayangkan, Yesus itu berkuasa di sorga. Yesus berkuasa di bumi. Dia pemilik sorga, pemilik bumi. Memiliki Yesus, itu sudah cukup. Amin. Kalau saudara merasa tidak cukup, jangan-jangan belum memiliki Yesus. Ya, Karena memiliki Yesus berarti memiliki kekekalan sorga yang mulia, memiliki apa yang ada di bumi ini. Karena dia pemilik segala-galanya. haleluya. Amin. Pak Apin, bagaimana sih supaya kita hidup bahagia? Ada 4 kunci untuk hidup berbahagia. Yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan Mazmur pasal 1 ayat yang ke-3 itu. Alkitab katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan katanya. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Ini berbicara apa? Setiap hari aktivitas kita berjalan. Kalau berjalan udah capek, berdiri lalu duduk. Duduk juga lelah, ngopi-ngopi gitu di Starbucks lelah juga. Setelah duduk, berdiri. Setelah berdiri, berjalan. Ini berbicara aktivitas setiap hari. Hanya aktivitas kita ini menurut nasihat orang fasik atau menurut orang benar. Aktivitas kita berdiri di jalan orang berdosa atau orang benar. Aktivitas kita itu dilakukan duduk dengan para pencemooh atau duduk dengan orang benar. Ini berbicara apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita mau memilih jalan nasihat orang fasik atau menurut nasihat orang benar. Kita bisa memilih berdiri di jalan orang berdosa atau kita di jalan orang benar. Kita bisa memilih duduk dalam kumpulan pencemooh atau kita menolak untuk duduk di kumpulan pencemooh. Ini memilih. Ini berbicara pilihan. Itu sebabnya yang pertama sangat bergantung pada pilihan. Bahwa kunci untuk hidup berbahagia yang pertama, pilihan Anda, pilihan kita menentukan kebahagiaan kita. Amin. Saudara bisa memilih. Bangun pagi saja kita sudah disodorkan pada pilihan-pilihan. Mau bangun lebih cepat atau tidak. Kita harus memilih ke gereja hari ini atau tidak. Kita juga bisa memilih, saudara-saudara, untuk memperhatikan firman atau tidak. Semua terdiri dari pilihan-pilihan. Karena pilihan kita menentukan kebahagiaan kita. Amin. Amin. Saudara, bagaimana kalau memilih dengan salah? Pilihan salah, ya, pilihan yang salah itu pasti merusak kebahagiaan kita. Ya, betul. Contoh sederhana, kita memilih istri yang salah, misalnya istri yang cerewet, maka nikmati 50 tahun kecerewetannya itu. Puji Tuhan. Kalau kita memilih istri yang sabar, istri yang bijak, kita nikmati istri yang bijak itu. Kalau kita memilih suami yang betul-betul kerja keras, gigih, tabah, kita akan menikmati suami yang seperti itu. Tapi kalau salah pilih, waduh, kita rusak, bercerai, hancur kehidupan keluarga kita. Kenapa? Salah memilih. Saudara, sederhana saja ya. Kalau misalnya di sini ada seorang wanita memilih seorang dokter, maka walaupun dia tidak sekolah dokter, maka dipanggilnya ibu dokter. Selamat pagi ibu dokter. Padahal yang sekolah suaminya, yang dokter suaminya. Tetapi dia dipanggil ibu dokter. Kenapa? Karena pilihannya tepat, membuat dia juga di-upgrade kebahagiaannya. Pilihan saudara menentukan kebahagiaan saudara. Jadi kalau memilih menikah dengan seorang dokter, kebahagiaannya seorang dokter. Memilih orang yang malas, kebahagiaannya juga sebagai seorang pemalas.
Itu sebabnya pilihan kita itu sangat penting sekali. Tiap hari kita disodorkan pada pilihan-pilihan. Kita menyanyi dengan semangat atau menyanyi dengan lemah. Kita juga mau belajar atau nonton YouTube. Kita mau main Instagram atau kita merenungkan firman. Itu semua pilihan. Maka kalau kita salah memilih, jalan pilihan kita salah, maka masa depan kita rusak. Kebahagiaan kita rusak. Maka pilihlah dengan benar. Apin, bagaimana memilih dengan benar? Ada 7 pedoman untuk memilih dengan benar. Saudara, kalau memutuskan dan memilih sesuatu, pedoman yang pertama, saudara-saudara, harus sesuai dengan firman Allah. Kalau memilih sesuatu harus sesuai dengan firman Allah. Amin. Baik profesi, baik saudara-saudara dalam kehidupan, pelayanan, apapun, tindakan-tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, betul. Kalau kita memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, jangan bertentangan dengan firman Allah. Karena yang menentang nanti Allah dalam hidup kita. Betul. Kalau kita memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, bertentangan dengan firman Allah, yang menjadi lawan adalah Allah sendiri. Itu sebabnya jangan sekali-kali memutuskan sesuatu, memilih sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Amin. Yang kedua, saudara, pedoman yang kedua, memilih dengan benar, itu pedoman yang kedua, harus bukan hanya sesuai dengan firman Allah, tetapi harus memuliakan Allah. Apakah aku melakukan ini untuk lebih memuliakan Allah? Atau aku menikah dengan si A lebih memuliakan Allah? Atau aku mengambil profesi ini lebih memuliakan Allah? Jika itu lebih memuliakan Allah, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, pilih itu, pasti tepat. Amin. Pedoman yang ketiga, saudara, memilih bukan hanya sesuai dengan firman Allah dan membuat kita memuliakan atau semakin meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Tapi memilih itu ada sesuatu di dalam hati kita Tuhan taruhkan yang bernama damai sejahtera. Kalau saudara memilih sesuatu, harus ada damai sejahtera. Jangan sampai kalau belum ada damai sejahtera, jangan segera memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu. Itu berbahaya. Saya memberi contoh nyata. Ada beberapa kawan, saudara-saudara, memiliki pengalaman. Dan ini pengalaman kawan saya. Tapi asli ini. Saya tidak sebutkan namanya atau kotanya. Jadi, dia seorang hamba Tuhan. Orang Kristen. Perempuan. Saudara. Perempuan ini sudah pacaran dengan seorang laki-laki. 3 tahun. 3 tahun pacaran. Tapi bila dekat dengan laki-laki ini, tidak ada damai sejahtera. Sudah benar. Kalau menikah dengan dia orang Kristen dia. Sesama orang Kristen. Berarti sesuai dengan firman Allah. Sudah benar. Kalau menikah dengan dia sesama orang Kristen. Tapi memuliakan Allah. Pasti memuliakan Allah. Tapi yang ketiga ini nggak damai sejahtera. Kenapa yang nggak damai sejahtera? Dia cari terus jawabannya. Dia berdoa terus. Minta jawaban Tuhan. Mengapa saya tidak damai sejahtera? Sampai akhirnya calon suaminya berkata, kita akan menikah. Kita rencanakan 6 bulan lagi, setengah tahun lagi kita akan menikah. Bagaimana jawaban kamu? Dia bilang, saya berdoa dulu ya. Walaupun saya sudah pacaran dengan kamu 3 tahun. Tapi ada sesuatu yang di hati saya belum sereg atau belum ada damai sejahtera. Dia ada dalam sebuah institusi, saudara-saudara, yang banyak kenalannya dan beberapa orang sering seminar. Satu saat ada orang yang membawa seminar di gereja dia, tapi dari kota lain. Dia mendengarkan, setelah mendengarkan dia bertanya. Dia tidak tahu, pokoknya dia tergerak untuk bertanya saja. Pak, kenal nama pria ini enggak? Maksudnya pacarnya. Oh, kenal. Baru saja istrinya memberi salam kepada dia. Di mana dia? Saya ingin sampaikan salam dari istrinya. Oh, ternyata pacaran. Sudah punya istri. Suaminya itu udah punya istri. Dia baru tahu. Lalu dia berkata,
kamu tega ya. Pacaran dengan saya sudah 3 tahun. Kamu menyembunyikan ternyata kamu punya istri. Kok? Dari mana kamu tahu? Dari pembicara. Dari kota lain itu. Saudara, perlu diperhatikan. Mungkin kelihatan baik. Mungkin kelihatan mulus. Tapi Tuhan biasanya taruh di hati kita. Ada sesuatu tidak ada damai. Jangan segera memilih dengan sembrono. Ya. Tanpa pertimbangan. Cepat-cepat. Ayo saudara-saudara. Ya. Dengan pedoman yang benar. Amen. Yang keempat, saudara-saudara. Memilih sesuatu dengan pedoman bukan hanya sesuai dengan Alkitab atau firman Allah. Bukan hanya memuliakan Tuhan. Bukan hanya ada damai sejahtera. Tapi tidak bertentangan dengan hati nurani. Harus sejalan dengan hati nurani. Mengapa? Karena Roh Kudus berbicara lewat hati nurani lebih dari 80%. Ya. Tuhan berbicara di hati kecil kita, hati nurani kita. Lebih dari 80%. Pagi hari aja Tuhan sudah bangunkan kita. Nak, bangun. Baca Alkitab. Nak, bangun. Ya, berdoa. Nak, bangun. Roh Kudus berbicara banyak sekali lewat hati nurani kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang tidak mendengar Roh Kudus berbicara lewat hati nurani kita. Atau jangan menyangkalnya. Karena Tuhan tiap hari berbicara lewat hati nurani kita. Dengar dia, jangan bertentangan. Ya. Itu yang keempat. Sekarang pedoman yang kelima. Saudara, kalau 4 tadi merasa kurang, sudah sesuai dengan firman, sudah memuliakan Tuhan, ada damai, tidak bertentangan dengan hati nurani, kita kan kurang pengalaman. Maka kita perlu pedoman yang kelima, nasihat bijak. Amin. Kita minta nasihat orang tua kita. Kalau itu berkenaan dengan pacaran, berkeluarga, dan sebagainya. Sebab orang tua lebih berpengalaman. Kita bertanya kepada pendeta kita. Setidaknya pendeta kita punya pengalaman di bidang firman. Berpengalaman. Mungkin lebih dalam keluarga. Atau konseling. Maka kita perlu bertanya. Ini yang disebut perlu nasihat orang bijak. Apalagi keputusan-keputusan orang muda. Berjalan menurut nasihat orang fasik, kita pikir itu orang benar, ternyata orang fasik. Kita pikir orang benar, ternyata orang berdosa. Kita pikir orang itu orang yang bagus, banyak bicara dan fasih lidah, ternyata pencemooh. Hanya orang-orang yang peka yang bisa mengerti itu. Maka kita perlu nasihat orang bijak. Amen. Orang tua kita, pendeta kita, atau para senior kita yang lebih rohani, yang lebih baik karakternya, yang lebih berpengalaman, yang lebih ahli. Dengar nasihat. Karena banyak nasihat itu akan menyebabkan kesuksesan lebih besar. Amin. Saudara, itu 5 pedoman. Pedoman berikutnya, kalau saudara mau lebih sempurna, saudara uji. Keputusan saudara perlu lewat ujian. Ujian yang pertama disebutnya ujian logika. Ayo pikirkan. Saya sering menyebutnya kalau dengan mahasiswa. Kalau kamu menikah dengan si A, dia mata keranjang. Ya kebahagiaannya paling 50%. Kamu susahnya 50% lah. Dia belum bertobat penuh. Mata keranjang misalnya. Itu secara logika kok bisa tahu kita. Dia memang cantik misalnya. Tapi dia materialistis. Jadi kebahagiaannya mungkin hanya 60% menikah dengan dia. Karena dia cantik. Tapi dia materialisme. Itu logika artinya. Bahwa ujilah lewat logika saudara. Harus lulus ujian logika dalam mengambil keputusan. Kalau saya bergaul dengan orang yang tidak benar. Secara logika kita akan celaka. Bergaul dengan pencopet akan celaka. Bergaul dengan perampok akan celaka. Bergaul dengan preman akan celaka. Secara logika juga sudah tahu, saudara-saudara. Amin. Coba uji. Apakah kita bergaul dengan dia akan lebih baik? Apakah kita bergaul akan lebih baik? Itu yang disebut ujian kebaikan. Apakah kita bergaul dengan dia akan bermanfaat, akan lebih berguna, akan lebih berfungsi, akan lebih maksimal? Ini ujian kemaksimalan. Apakah saya bergaul dengan dia? Ya, saya semakin menjadi orang Kristen yang berguna. Ini ujian kegunaan. Apakah dia orang benar? Ini ujian kebenaran. Apakah dia ini orang
yang betul-betul takut Tuhan, ini ujian rohani. Jadi perlu diuji, saudara-saudara. Mengapa? Karena kita kalau berteman dengan orang lemah, imannya kita akan lemah. Saya memberi contoh sederhana. Ya, pendeta A, ini contohnya pendeta. Pendeta A bergaul dengan pendeta B. Pendeta A imannya lemah. Bergaul dengan pendeta B, imannya lemah. Waktu dia membangun gereja, hanya 50 juta saja, dia datang kepada pendeta B. Pendeta B berkata, ya, kamu bangun gereja berapa? 50 juta. Oh, 50 juta gede amat. Besar sekali. Saya bangun gereja renovasi 25 juta aja sampai sekarang tuh belum selesai. Coba ciut nggak berteman dengan ini? Orang seperti ini. Ciut lah. Jadi imannya jadi down. Lemah. Oh dia iya bener 25 juta aja dia belum selesai. Kalau saya 50 juta pasti juga nggak akan selesai. Imannya ketularan jadi lemah. Pilih makanya teman yang imannya besar. Tapi kalau kita ketemu dengan Pak Yosi Abdi Saputra misalnya, atau Pak Gilbert, ya imannya yang lebih besar misalnya, seseorang, ya kita datang, Pak, saya sedang bangun gereja, ya hanya 50 juta. Langsung mereka teriak, hah berapa? Bangun gereja 50 juta? Aduh kecil sekali. Kami tuh bangun miliaran itu. Bisa berdiri kok. Pasti Tuhan tolong. Iman kita jadi besar. Ya. Iman kita jadi besar. Maka kita harus menjadi orang Kristen yang berteman dengan orang yang baik. Yang berteman dengan orang iman besar. Maka uji, saudara. Uji dengan kegunaan, uji dengan kebaikan, uji kebenaran, uji waktu, uji kerohanian saudara. Uji. Dan kita harus mendengar nasihat orang yang bijak. Amen. Dan perlu diuji. Itu pedoman yang ke-6. Kalau perlu yang terakhir, sangat penting sekali. Pedoman ke-7. Saudara memilih sesuatu dengan benar, dengan baik. Itu harus koram deo, hasil dari doa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa doa. Abraham pergi kemana saja. Dia membangun mezbah bagi Tuhan. Ya. Musa, persoalan apa saja dia berlutut berdoa. Daniel, persoalan dan pergumulan apa saja dia berdoa. Maka saya berkata, pedoman yang ke-7. Jadilah orang Kristen sebelum memutuskan sesuatu, membawa persoalan saudara kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun saudara dengan baik. Tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. Amin. 7 pedoman dalam memilih dengan benar ini perlu kita praktekkan setiap hari. Jangan bertentangan dengan firman Allah. Harus sesuai dengan firman Allah. Harus memuliakan Tuhan. Harus ada damai sejahtera. Harus tidak bertentangan dengan hati nurani. Harus lulus ujian. Lulus diuji ya. Ujian manfaat, ujian kegunaan, ujian yang lain. Harus mendengar nasihat orang bijak. Dan harus berdoa. Amin. 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 Orang yang seperti ini saja mempraktekkan. Bisa salah. Ya. Tapi saudara perbaiki lagi. Untuk lebih bisa memilih dengan benar. Apalagi orang yang main sikat beleh saja. Atau kita main hidup semau kita saja. Tanpa memilih dengan benar. Bagaimana hidup kita bahagia? Jadi pelajaran pertama sangat penting. Kunci untuk hidup bahagia. Pilihan saudara. Menentukan kebahagiaan saudara. Amin. Amin. Membaca Alkitab. Saudara memilih membaca Alkitab atau nonton TV. Ya. Yang mana sesuai dengan firman Allah? Baca Alkitab. Ya. Lakukanlah. Udah pasti benar. Ya. Ya. Apakah membaca Alkitab memuliakan Allah? Jelas memuliakan Allah. Lakukanlah. Ada damai sejahtera enggak? Saat saudara nonton TV berhari-hari begitu. Enggak ada damai sejahtera. Jangan lakukan. Betul. Ayo tuntunan Roh Kudus lewat hati nurani saudara dengar. Untuk baca Alkitab, untuk berdoa. Atau saudara hanya sekedar menghabiskan waktu. Dengar nasihat orang bijak. Lakukan ujian-ujian dalam hidup saudara. Diuji saudara-saudara. Dan hiduplah dalam doa. Itu penting sekali. Amin. Yang kedua,
kunci kedua apa, Apin? Alkitab mengatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya. Saudara tahu kesukaan itu apa? Nama lainnya hobi. Hobi kita menentukan kebahagiaan kita. Ternyata hobi kita menentukan kebahagiaan kita. Kalau saya tidak suka duduk di kantor dengan bon-bon keuangan, jangan kerja di bidang itu. Kalau saya tidak suka masak, ya jangan kerja di bidang itu. Karena itu akan menentukan kebahagiaan kita. Kalau saya tidak suka mengoperasi orang, jangan jadi dokter bedah. Ya bisa, stres kita. Stres. Saya memberikan contoh yang sederhana. Misalnya begini. Kalau saudara, kalau ngelihat uang matanya hijau, apa sih itu ya? Kalau saudara mudah tergoda oleh keuangan, jangan kerja di bidang keuangan. Jangan mau dipercaya jadi bendahara. Saudara gampang jatuh. Karena saudara kelemahannya di situ dan saudara tidak hobi di bidang itu. Nah itu bahaya. Damai sejahtera. Yudas itu kelemahannya di uang. Kriteria. Dan dia jadi bendahara, hancur dia. Yesus pun dijual oleh dia. Sebaiknya, saudara-saudara, hobi saudara kembangkan, karena itu akan menentukan kebahagiaan saudara. Michael Jordan, hobinya main basket, kebahagiaannya sebagai seorang pemain basket. Messi, saudara, tendang bola, kebahagiaannya sebagai seorang pemain sepak bola. Ya, Van Cliburn, saudara-saudara, dia hobi main piano, dan dia menjadi pianis terkenal. Bagaimana mengembangkan hobi, Pak Apin? Mulailah dengan 5 menit. Van Cliburn memulai karirnya dengan 5 menit. Mencintai hobinya main piano. Dia suka piano. Mulai dari 5 menit, akhirnya bisa 10 menit. Dari 10 menit bisa 15 menit. Dari 15 menit bisa 1 jam. Dari 1 jam, 2 jam, 3 jam. Van Cliburn setiap hari di depan piano. Rata-rata 6 sampai 8 jam. Ya jelaslah dia sukses mengembangkan talentanya, keterampilannya, hobinya 6 jam setiap hari. Kalau kita tidurnya 6 jam tiap hari, ya beda lah hasilnya. Kita sulit bahagia. Ya. Marahnya 6 jam. 6 jam. Kecewanya. Orang 6 jam meningkatkan kapasitasnya. 6 jam meningkatkan keterampilannya. Tapi kita 6 jam kecewanya, marahnya, bersungut-sungutnya. Ya hancur lah. Nggak bahagia gitu. Ya, amin. Kembangkan saudara-saudara hobi saudara. Amin. Amin. Sekarang kita hobi apa nih? Pak, saya hobi makan bakso. Itu bukan hobi, saudara-saudara. Makan lapar. Rakus. Jadi bukan hobi itu. Jadi hobi adalah sesuatu yang bisa meningkatkan daya kemampuan kita, keterampilan kita, saudara, kapasitas kita yang harus kita kembangkan tiap hari sampai semaksimal mungkin. Amen. Ya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita hobi yang paling utama bisa dan dijamin mengembangkan kebahagiaan kita adalah Taurat Tuhan. Amin. Itu hobi yang paling utama. Yang kesukaannya apa? Bukan bakso. Kesukaannya apa? Bukan main voli, main bulu tangkis. Kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Amin. Orang yang kesukaannya firman Tuhan itu dijamin oleh Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Itu dijamin oleh Tuhan. William Gladstone, siapa itu William Gladstone? Pokoknya itu orang terkenal. William Gladstone, dia berkata, saya mengenal ada 95 orang sukses sejaman saya hidup. Dan 87 orang mereka mencintai Alkitab firman Allah. Jadi dari 95 orang sukses,
ada 87 orang sukses yang cinta Tuhan. Dengan kata lain, kalau engkau ingin sukses, engkau ingin bahagia, cintai firman Allah. Haleluya. Baca firman Allah. Renungkan firman Allah. Tidak pernah akan rugi. Amin. Haleluya. Yes. George Washington, itu presiden Amerika yang pertama. Dia berkata, adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk memerintah dunia dengan benar tanpa Alkitab. Nice. Jadi firman Allah itu dapat membuat kita bisa memimpin dengan benar. Presiden Amerika kedua namanya John Adams. Dia berkata, Alkitab adalah buku terbaik di dunia. Isinya melebihi semua buku yang pernah saya jumpai di perpustakaan. Saudara membaca Alkitab tidak akan menyesal lah. Pokoknya membaca Alkitab membuat saudara menjadi hidup berbahagia. Amen. Thomas Jefferson, itu presiden Amerika ketiga. Dia berkata, Alkitab dapat menciptakan manusia terbaik di dunia. Amen. Jadi kalau ingin menjadi orang yang terbaik dan membentuk generasi yang terbaik, kita sebagai orang tua, kita lebih dulu mencintai Taurat Tuhan, Alkitab. Presiden Amerika ke-6, saudara-saudara, ya, itu Quick Adams. Dia berkata, Alkitab adalah buku yang tidak pernah ternilai isinya. Sumber pengetahuan, sumber kebajikan melebihi buku apapun juga. Amin. Amin. Jadi tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh dunia, bahkan presiden dan orang-orang besar menyatakan bahwa engkau semakin mencintai Taurat Tuhan, semakin dijamin hidupmu. Semakin dijamin kebahagiaanmu. Semakin dijamin dan semakin pasti kesuksesanmu. Katakan amin. Amin. Kunci yang kedua, kembangkan untuk cinta firman Allah. Haleluya. Karena itu menentukan kebahagiaan saudara. Kembangkan cinta akan kebenaran. Cinta akan Alkitab. Cinta akan Taurat Tuhan. Cinta akan firman Allah. Kembangkan. Saudara sendiri yang mengembangkan. Van Cliburn mengembangkannya mulai dari 5 menit. 5 menitlah baca Alkitab. Maka engkau sanggup akan 7 menit, 10 menit baca Alkitab. Mulai dari 5 menit. Dan itu pasti, saudara-saudara. Kebahagiaan saudara ditentukan oleh hobi saudara. Kesukaan saudara menentukan kebahagiaan saudara. Hobi saudara ternyata menentukan kebahagiaan saudara. Kembangkan hobi saudara. Itu kunci kedua. Sekarang kunci ketiga. Alkitab mengatakan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Garis bawahi kata dan merenungkan. Merenungkan itu berarti pakai apa? Merenungkan. Pakai pikiran. Jadi jelas sekali Alkitab mengatakan pikiran kita menentukan kebahagiaan kita. Apa yang kita pikirkan? Pikirkanlah hal yang benar sesuai dengan firman Allah. Maka akan bahagia. Jangan memikirkan yang tidak patut saudara pikirkan. Nah, apa yang patut kita pikirkan Pak Apin? Dan apa yang tidak patut kita pikirkan? Ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar itu yang pertama. Semua yang mulia itu yang kedua. Semua yang adil itu yang ketiga. Semua yang suci itu yang keempat. Semua yang manis itu yang kelima. Semua yang sedap didengar itu yang keenam. Semua yang disebut kebajikan itu yang ketujuh. Amen. Semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Ada 8 yang perlu dipikirkan. Yes. Amin. Selain ini jangan mikir. Jangan direnungkan itu firman Allah. 8 ciri ini yang perlu direnungkan. Jadi tidak benar kalau kita merenungkan utang. Mikirin utang gitu ya. Yang boleh direnungkan apa? Taurat Tuhan, firman Allah. Firman Tuhan. Utang jangan dipikirin, dibayar. Iya. Masalah boleh berpikir. Tapi saudara-saudara, jangan membuat saudara jadi stres. Yang perlu direnungkan adalah firman Allah. Itu yang benar. Banyak orang memikirkan sesuatu yang tidak patut dipikirkan. Saya memberi contoh. Ya, yang boleh dipikirkan salah satunya adalah yang sedap didengar. Sedap didengar. Lihat Filipi pasal 4 ayat ke-8 itu.
Ya. Ada salah satu yang sedap didengar itu yang dipikirkan. Kalau caci maki orang lain kepada kita, itu sedap didengar nggak? Tidak. Dasar sialan lu, goblok, kurang ajar, bodoh. Itu sedap didengar nggak? Nggak sedap didengar. Justru kita banyak memikirkan perkataan yang begitu. Tuh, teman gua bilang yang itu tuh. Bilang gua goblok, tolol. Kita pikirkan yang tidak sedap didengar. Itu sebabnya kita banyak stres. Banyak tidak bahagia. Yang boleh dipikirkan apa? Yang sedap didengar. Amin. Nyanyian, pujian, penyembahan, pengagungan, firman Allah. Itu sedap didengar. Pengharapan. Itu yang sedap didengar. Nasihat, ya, nasihat bijak, itu sedap didengar. Pikirkan itu. Tetapi kalau tidak sedap didengar, kalimat-kalimat caci maki, kalimat-kalimat makian, kalimat-kalimat sungutan, marah-marah, tidak sedap didengar. Kenapa harus dipikirkan? Yang patut dipuji, itu pikirkan. Yang tidak patut dipuji, jangan. Yang manis, itu dipikirkan. Jangan yang pahit, kesusahan, kepahitan, kesengsaraan, itu yang dipikirin. Nah, itu yang salah. Sehingga kita tidak bahagia. Dan yang merenungkan, memikirkannya apa? Taurat Tuhan. Renungkan Taurat Tuhan. Bukan renungkan masalah. Renungkan Taurat Tuhan. Bukan renungkan problema kita. Renungkan Taurat Tuhan. Bukan renungkan penyakit kita. Nggak ada ayatnya. Renungkanlah penderitaanmu, penyakitmu. Nggak ada. Yang boleh direnungkan firman Allah, Taurat Tuhan. Karena Taurat Tuhan benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Ini kunci yang ketiga. Kita harus berani merenungkan Taurat Tuhan. Sekarang ada kalimat yang terakhir dari ayat yang kedua. Dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Pak Apin, kalau siang malam berarti pagi enggak ya? Oh, siang dan malam doang. Sore enggak? Itu kayak rumah makan Padang tuh ya, pagi sore. Ya. Jadi siang nggak boleh makan di rumah Padang itu. Karena hanya pagi sore. Ya. Siang malam ini maksudnya 24 jam. Terus menerus. Apa yang terus menerus siang dan malam ini? Ya firman Allah kita renungkan. Hobi kita akan firman kita kembangkan. Itu yang siang malam. Jadi kunci yang keempat, supaya hidup bahagia adalah pengendalian waktu. Siang dan malam berbicara waktu. Jadi, saudara, waktu kita menentukan kebahagiaan kita. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk Tuhan menentukan kebahagiaan kita. Berapa waktu yang kita gunakan untuk mengembangkan diri akan menentukan kebahagiaan kita. Berapa waktu yang kita gunakan untuk berdoa menentukan kebahagiaan kita. Berapa waktu yang kita gunakan untuk membaca Alkitab menentukan kebahagiaan kita. Berapa waktu yang kita gunakan untuk keluarga menentukan kebahagiaan kita. Jadi waktu dalam segala penggunaannya menentukan. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Gunakan waktu kita. Haleluya. Amin. Amin. Ada pepatah mengatakan siapa menguasai waktu, memiliki masa depan. Haleluya. Pak Apin, saya terlalu sibuk Pak Apin. Saya tidak punya waktu. Sibuk sekali, saya tidak punya waktu untuk ibadah. Saya tidak punya waktu untuk baca Alkitab. Saya tidak punya waktu untuk berdoa. Saya tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Saya terlalu sibuk Pak Apin. Siapa di sini yang terlalu sibuk? Ada seorang dokter, ini kesaksian asli. Dia dokter berarti dia orang yang suka menyembuhkan orang sakit ya. Dokter. Dia sibuk sekali. Nggak ada waktu. Ke gereja nggak pernah. Ibadah nggak pernah. Saudara. Berkeluarga juga saudara tidak bahagia karena tidak menyediakan waktu buat keluarganya, buat istri, buat anaknya. Dia hidup hanya untuk kerja. Sibuk sekali. Sampai istri dan anaknya pun gak dipedulikan. Kesehatannya pun gak dipedulikan. Satu saat dia sakit. Setiap dia dibesuk oleh orang, dia selalu berkata, waktu sehat saya sibuk. Saya tidak punya waktu ke gereja. Saya tidak punya waktu ibadah. Saya tidak punya waktu berdoa.
Tapi waktu sakit, dia dinyatakan kanker. Saat dia sakit, dia datang ke pendeta. Pak Pendeta, saya sebentar lagi mau mati, Pak Pendeta. Saya datang Pak Pendeta. Pak Pendeta yang berkata, katanya Bapak sibuk, gak punya waktu. Kenapa Bapak sekarang punya waktu? Ya karena saya mau mati, Pak Pendeta. Orang kalau udah mau mati, baru dia punya waktu. Saudara. Menyedihkan. Dia kumpulkan istrinya, dia kumpulkan anaknya. Ayo kita berdoa, berdoa buat Papa ya. Papa hanya hidup sebentar lagi. Menurut analisa dokter, Papa cuma 6 bulan. Ayolah 6 bulan ini Papa punya waktu kumpul. Sampai anaknya berkata, Papa gak punya waktu buat kami. Sekarang Papa, karena sudah tahu Papa mau meninggal, Papa punya waktu buat kami, buat istri, buat anak Papa. Jadi sebetulnya manusia punya waktu nggak? Jawabannya, setiap orang dipercayakan 24 jam. Punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk beribadah, punya waktu untuk mengambangkan diri, punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, punya waktu untuk baca Alkitab, punya waktu. Hanya kitalah yang memutuskan, memilih dengan tidak benar. Hanya kita tidak suka firman, kita tidak suka merenungkannya, kita tidak suka menggunakan waktu untuk Tuhan. Celaka kita. Ya. Jadi saya menekankan Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita sakit baru kita punya waktu. Saat kita kepepet, baru kita punya waktu. Saat kita gagal, baru kita punya waktu. Saat kita hancur, baru kita punya waktu. Saya betul-betul berteriak. Saya berseru-seru kepada setiap orang. Termasuk pada diri saya. Jemaat yang saya layani. Hidup ini singkat, Bapak Ibu. Hidup ini pendek sekali. Hidup ini cepat berlalu. Seperti uap. Lihat kalau kita masak Indomie, ada uapnya diangkat, uapnya kelihatan langsung hilang. Hanya 2-3 detik langsung hilang. Itulah gambaran hidup yang singkat, pendek, cepat berlalu itu. Jangan isi dengan stres. Jangan isi dengan bersungut-sungut. Jangan isi dengan kepahitan. Jangan isi dengan kemarahan. Jangan isi dengan kekecewaan. Isilah dengan kebahagiaan. Cintai firman Allah. Renungkan firman Allah. Pikirkan firman Allah. Jangan banyak memikirkan hal-hal yang tidak patut dipikirkan. Pilihlah dengan benar. Nikmati hidup. Amin. Amin. Jangan hanya mengeluh dengan banyak kekecewaan. Iya, betul. Amin. Capek kita hidup begitu. Ya. Hidup ini singkat, pendek, cepat. Seperti uap dan bunga rumput. Nikmatilah dan berbahagialah. Ya. Dengan berkeluarga, ayo kasih istrimu sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya selama masih ada kesempatan. Ayo kasih suamimu, hormati suamimu sampai saat ini. Secepat-cepatnya, jangan ditunda. Ya. Ayo kasih anak-anakmu, kasih orang tuamu, kasih pendetamu juga jangan lupa. Saat ini jangan ditunda-tunda. Sebab ada jemaat mengatakan begini, Pak Apin, saya Natal ini mau kasih parcel buat pendeta saya. Wah bagus, saya bilang. Tapi waktu saya jumpai ketemu, saya berkata, Pak, sudah kasih parcel gak buat pendeta saya? Aduh, lupa Pak. Waktu saya ketemu lagi, Pak, udah kasih parcel nggak? Udah 25 kali Natal, nggak pernah kasih parcel. Kenapa? Karena ditunda-tunda. Tidak dinikmati, tidak lakukan. Segera, saudara-saudara. Nikmati dan berbahagialah. Saya menutup dengan sebuah kisah nyata dari Amerika. Jadi di Amerika ada sepasang suami istri, saudara-saudara. Mereka hidup. Tapi mereka sama-sama orang Kristen. Tapi istrinya punya kelemahan, yaitu menggunakan kartu kredit dengan tidak bijaksana. Jadi banyak utang, terlilit utang. Dia sih menggunakan kartu kredit enak aja, suaminya yang stres, rambutnya berdiri dari sini ke barat. Akhirnya suaminya mendekati toko-toko yang paling banyak dikunjungi oleh istrinya. Dia ingatkan kepada toko itu, kami udah terlalu banyak utang. Terlalu banyak tagihan. Kalau istri saya, fotonya ini nih, yang biasa datang ke kalian, ini kalau menggunakan kartu kredit lagi, ditolak aja, jangan. Mohon, kasihani saya. Akhirnya semua kompak. Di kota itu tidak ada yang mau memberi bantuan untuk penyaluran
daya belinya itu, konsumtifnya itu. Saudara, akhirnya dia membeli ini, membeli itu, begitu sukar sekarang, tidak dipercaya. Akhirnya dia cari akar masalahnya, kenapa? Ternyata suaminya. Waktu pulang dia marah dengan suaminya. Dia ngambek dengan suami, dia maki-maki suaminya. Ya, suaminya marah. Sejak itu mereka satu rumah karena tidak bisa bercerai karena orang Kristen. Tapi tidak pernah menikmati keluarga. Tidak pernah berdamai, tidak pernah mengampuni. Tidak pernah mau minta maaf. Mereka bayar kesalahan itu selama 50 tahun berkeluarga. Wow. Saudara, ingat ya. Waktu ini singkat, pendek, cepat, seperti uap. Kalau suamimu salah, segera ampuni saja. Nggak usah mikir. Amen. Istrimu salah, ampuni aja. Amen. Pendetamu salah, segera ampuni aja. Jangan ditunda-tunda. Jangan membayar kesalahan, satu kesalahan 50 tahun. Satu saat suaminya mau meninggal. Saudara, Tuhan itu maha kasih ya. Waktu mau meninggal Tuhan ingatkan, kamu punya kesalahan dengan istrimu. Minta ampun baru bisa masuk surga. Nggak minta ampun nggak bisa. Karena kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Kalau kamu mengampuni, Bapa di surga mengampuni. Jadi akhirnya dia tahu dia mau meninggal, dia panggil istrinya. Istriku, engkau tahu aku sakit. Aku minta maaf istriku, aku punya kesalahan 50 tahun yang lalu. Aku berdosa. Aku maki-maki kamu, aku marah sama kamu, aku emosi, aku pahit sama kamu. Aku minta maaf. Istrinya lebih marah. Itu yang aku tunggu selama 50 tahun. Kenapa kamu baru sekarang? Sehingga aku tidak menikmati hidup berbahagia dengan kamu. Aku membayarnya 50 tahun. Tidak bahagia. Tahu nggak suaminya berkata menguatkan kesehatannya. Itu juga yang aku tunggu dari kamu 50 tahun. Ada banyak kebahagiaan kita tidak nikmati karena kita saling tunggu. Membayar kesalahan kita dengan harga yang mahal. Iya. Terlalu mahal kita membayarnya dengan usia 50 tahun. Kenapa kita tidak segera minta maaf, segera kita minta ampun, segera kita berdamai, segera kita lakukan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Jangan menunda-nunda waktu. Amin. Ada 3 prinsip yang perlu saya sampaikan sebelum menutup dalam doa ini. Saudara, yang pertama, jangan bayar kesalahan masa lalumu dengan harga yang mahal. Jangan. Saya sering menyebutnya, jangan menangisi susu yang sudah tumpah. Kalau saudara buat susu di dapur, lalu saudara jalan tersandung, susunya tumpah di lantai. Saudara nangis berhari-hari pun, susu tidak kembali lagi ke gelas. Itu susu ajaib kalau kembali lagi ke gelas. Saudara menangis, jungkil balik menyesali, susu tidak akan berubah. Tetap sudah tumpah ke lantai. Masa lalu saudara-saudara tangisi tidak akan mengubah apa-apa. Masa lalumu menjadi masa lalumu, tidak bisa diubah masa lalumu. Masa depan bisa diubah, masa lalu tidak bisa diubah. Jangan tangisi terlalu lama, jangan menyesal terlalu lama, jangan kecewa terlalu lama, jangan bersungut-sungut terlalu lama, jangan marah terlalu lama, jangan pahit terlalu lama. Amin. Ampunilah segera. Haleluya. Itu pedoman pertama. Pedoman yang kedua, kalau susu sudah tumpah di lantai, cara yang terbaik bersihkan. Kenapa dibersihkan susu di lantai itu, Pak Apin? Sebab kalau tidak dibersihkan, bukan susu yang tumpah, otak yang tumpah. Kita terpleset, kepala kita terbentur lantai, pecahlah kepala kita. Artinya kalau masa lalu kita tidak bereskan, akan membawa kerusakan di masa depan. Kalau masa lalu saudara tidak bertobat, tidak dibereskan, akan menghancurkan kebahagiaan. Bersihkan.
Dengan cara apa? Oleh darah Kristus hiduplah dalam pertobatan. Itu langkah kedua. Langkah ketiga. Kalau saudara sudah buat susu tumpah, jangan engkau menjadi begitu pahit sampai engkau sampai mati tidak minum susu lagi. Karena sudah tumpah tadi. Itu namanya kegagalan satu kali menjadi hukuman untuk kegagalan 50 tahun. Saudara ribut dengan suami dengan istri satu kali bukan berarti engkau tidak menikmati hidup keluargamu dengan kepahitanmu itu. Kalau susu sudah tumpah, sudah dibersihkan lantainya, ke dapur lagi, bikin susu yang baru. Minumlah dan nikmati susu yang baru itu. Kalau saudara sudah gagal masa lalumu, biarkan masa lalumu gagal. Tetapi sekarang berbuatlah sesuatu. Bangkitlah, nikmati hidup. Jangan gagal lagi. Jangan mengulang kegagalan yang sama. Bangkit. Amin. Itu yang Allah inginkan. Supaya hidup saudara menjadi bahagia. Saudara, berbahagialah. Nikmati sekarang. Lihat gambarnya itu apa? Ini orang. Yang ini anjing. Anjingnya aja turut bahagia. Kalau anjing mau turut bahagia, kenapa saudara nggak turut bahagia? Ayo nikmati kebahagiaan. Sebab kebahagiaan adalah sesuatu yang Allah sediakan untuk semua orang. Katakan amin. Tinggal tergantung pilihan saudara. Tergantung hobi saudara. Tergantung pikiran saudara. Dan tergantung penggunaan waktu saudara. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus kebenaran yang sangat sederhana seringkali terjadi dalam hidup kami. Tuhan berikan kami komando, kemampuan berpikir yang baik, supaya dengan logika yang baik kami dapat memilih dengan benar. Roh Kudus tolong kami, supaya pilihan kami menentukan kebahagiaan kami. Kami hanya memilih hal-hal yang di atas, perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Kami memilih apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang manis didengar, apa yang adil, apa yang kudus, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan. Itu yang kami pikirkan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali memikirkan tidak sejalan dengan firman, tidak sejalan dengan Roh Kudus. Ampuni kami. Roh Kudus memimpin, menopang, menuntun kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan tolong supaya kami mengembangkan kapasitas kami, hobi kami dengan baik. Lebih-lebih kami hobi akan firman Allah. Karena itulah yang menjamin kehidupan kami dan kekekalan kami. Lebih-lebih kami Tuhan, kami menyerahkan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Isi pikiran kami dengan firman. Supaya kami merenungkan firman saja. Bukan memikirkan yang tidak patut kami pikirkan. Tuhan tolong, sisa waktu kami hanya sebentar saja. Singkat, pendek, dan cepat berlalu. Ajar kami menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Memang mungkin kami banyak masalah, tetapi kami tidak menghalangi kebahagiaan ada dalam diri kami. Memang kami banyak pergumulan, tetapi kami tahu Allah kami lebih besar. Dan kami tetap bahagia, karena memiliki Engkau saja sudah cukup. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Apin. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Wah, kita harus ulang lagi nih audio Bible. Terima kasih, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa jemaat saudara memang sangat sibuk. Maka kami tidak menganjurkan saudara harus baca Alkitab, nanti saudara marah-marah gitu. Tapi biar dari hati saudara, saudara baca. Tetapi kami mengharuskan saudara ikut program audio Bible. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun saudara sibuk, saudara sudah menyelesaikannya dengan baik dari Kejadian sampai ke Wahyu. Puji Tuhan. Nanti kita akan lanjutkan lagi saudara ya. Jadi yang tadi audio Bible kita mulai lanjutkan ke baca ya. Jadi banyak hal di luar, saya mendengar juga bahwa banyak orang bergereja lama sekali, tapi walaupun jadi pelayan, banyak sekali yang belum pernah menyelesaikan Alkitab mereka dari Kejadian sampai Wahyu.
Tapi saudara yang bergereja di Efata, saudara sudah menyelesaikannya walaupun audio Bible saja. Amen. Tapi ada di antara saudara yang sudah baca juga dengan baik dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Terima kasih Pak Ipin, khotbah yang firman Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kita harus hati-hati dalam hidup ini. Apa yang kita pilih menentukan masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Amin, amin. Bapa Surgawi, kami ucap syukur Engkau sudah mengutus hamba-Mu bersama dengan kami, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami tahu di dunia ini hanya satu-satunya Engkau ya Tuhan Yesus yang kami harapkan, yang kami cari, yang menjadi kesukaan kami. Kadang-kadang kami salah fokus dalam kehidupan ini, maka kami bisa lihat kami tidak berdiri sebagai pemenang. Tapi begitu masalah datang, problem datang, kami seperti orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Kami belajar banyak hal dari hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami bersatu sebagai jemaat yang Kau tebus di kayu salib. Kami memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biar Pak Apin kemanapun ia berada, Tuhan pakai ministrinya, Tuhan pakai pekerjaannya, Tuhan pakai hidupnya, Tuhan pakai keluarganya. Kemanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan, biarlah ia menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan terima kasih untuk momen yang sangat luar biasa. Kami sudah diberkati dengan waktu yang sangat singkat ini. Firman-Mu biarlah masuk ke dalam hati kami yang subur dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga dalam segala hal kami cakap melakukan segala sesuatu di muka bumi ini karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga mengucap syukur kami semua yang hadir saat ini diberi kesempatan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami bisa mengingatkan kembali. Kami buat Engkau ya Roh Kudus, ajarkan kami setiap firman yang sudah kami dengar, supaya kami bisa melakukannya dengan baik. Karena tanpa Engkau Roh Kudus kami pasti akan tidak bisa melakukannya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita saudaraku, kita akhiri ibadah kita. Thank you, Jesus. Dan Engkau yang sangat kasih oleh Tuhan Yesus, ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imun semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Ia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkat, katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Tuhan kita ajaib. Ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, kami memuji kebesaran. Oh Tuhan, Ku ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Yesus ajaib, ajaib Sorak-sorak baik bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya.
Dan terima kasih banyak untuk Papa Dr. Pak Apin. Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanannya, sungguh luar biasa, semangat, powerful message. Thank you so much, Pak. Terima kasih pelayanannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Apin untuk pelayanannya. Terima kasih semua jemaat. Ya. Shalom, shalom. Shalom, thank you Pak Apin. Terima kasih Pak Apin. Oke, Bapak Ibu shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Saya live duluan. Ya, selamat hari Minggu. Ya, oke. Kita ucapkan happy birthday hari ini Ibu Novi berulang tahun. Ibu Novi, happy birthday to you ya. Happy birthday Ibu Novi. Waduh. Happy birthday Ibu Novi. Selamat hari potong pusat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Novi ulang tahun benar. Ibu Novi, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Sukses. Bahagia selalu. Selamat ulang tahun. Happy Ulang tahun Ibu Novi, Tuhan Yesus berkati. Panjang umur. Pak Ruslan dong, Pak Ruslan buat Ibu Novi. Sehat selalu. Ayo Pak Ruslan dong ucapannya buat sang istri. Pagi-pagi Bu. Oke, mari kita berdoa ibu-ibu sebelum ibu bapak meninggalkan. Mari kita doa 2 menit saja ya. Bapak, mari Bapak Ibu. Oh, Pastor Jimmy silakan. It's okay. Okay, let's pray. Oke, Tuhan, terima kasih Bapak yang baik yang kami baru saja selesai ibadah. Amin. Bapak, terima kasih kami mau memberkati Ibu Novi yang hari ini Engkau sudah genapkan usianya Tuhan, another year di dalam hidupnya Tuhan, begitu panjang, begitu luar biasa, begitu kesetiaan, begitu luar biasa anugerah-Mu, kasih-Mu telah Engkau nyatakan Tuhan dalam hidup Ibu Novi secara pribadi, Amin. Keluarganya, anaknya. Tuhan, terima kasih, kami nggak punya kata-kata yang paling baik dan tepat Tuhan untuk memberkati, untuk mengungkapkan rasa syukur kami pada hari ini Tuhan. Amin. Tapi kami mau bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan atas Ibu Novi, dan Ibu Novi sudah berusia hari ini Tuhan menambahkan 1 tahun lagi dalam umurnya. Dan percaya kesehatan terus akan Engkau berikan, hikmat Tuhan akan terus Engkau berikan, iman yang teguh, hati yang baik Tuhan, untuk menjadi seorang wanita Kristus yang luar biasa, Amin. Menjadi istri bagi suaminya yang luar biasa, menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dengan luar biasa. Amin. Dia akan Engkau pakai dalam pelayanannya, akan Engkau pakai dalam keluarganya, menjadi wanita yang luar biasa dalam Amin. Tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami dalam Tangan-Mu, kami percaya Engkau akan mengangkatkan kami menjadi Amin. Kepala. Demikian berkat ini terjadi bagi Ibu Novi. Engkau akan memperluas teritori keluarga ini. Engkau menambahkan terus Tuhan financial breakthrough di dalam keluarga ini. Apapun yang sedang dirindukan, didoakan dalam keluarga ini, Amin. Ditambahkan Amin. Berkali lipat untuk incoming years. Kami doa dan mengucap syukur hanya dalam 1 nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saya. Amin. Amin.
birthday, Ibu Novi. Happy birthday, Novi. Tuhan birthday, berkati. Panjang umur. Sehat selalu. Dan memberkati. Pak Edi, Pak Tatik, Pak Edi udah ada. Ya, oke Ibu, Bapak, Tuhan berkati. Ibu, jangan lupa 1 jam lagi ibadah di Malang akan dimulai ya, untuk ibadah yang kedua dari Malang, Bapak Ibu. Hari ini di Malang akan dilayani oleh Pak Yakob Kolehan dari Malang. Kalau mau join, feel free. If you have time to join, silakan. Tuhan memberkati. Ini perdana di tempat yang baru. Di kemarin saudari sudah menyumbang beberapa dana dan semua sudah terampung dengan baik. Dan hari ini perdana ibadah yang pertama di lokasi ini yang baru. Dan terima kasih Bapak Ibu. Mereka akan mulai di Indonesia jam 9 pagi. Jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, 1 jam lagi. Oke, kami mohon pamit. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Ibu Erni, Ibu Endang, Ibu Nelly, Ibu Lina, Tante Waing, Ibu Linda, Ibu Novi, Ibu Giokim, Ibu Yola, Ibu Tatik, Pastor Yuli, Pastor Hadi, Pak Haryanto, Brian, Calvin, Malvin, Pak Tommy, Ibu Leli, Ibu Goma, makanan kedua dalam kulkas. Ibu Jen, berkati Tante Tina, Tante Maria, Ibu Susi, Ibu Sian Liang. Tuhan Yesus berkati kita semua saudari. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Mohon pamit. Tuhan berkati.